Sekarang kita akan melihat subgraf. Subgraf dari suatu graf G itu adalah graf yang semua simpulnya merupakan simpul dari G dan semua busurnya merupakan busur dari G. Artinya, graf H nanti kita sebut sebagai subgraf dari G jika himpunan simpul dari H itu subset atau sama dengan himpunan simpul dari G, dan himpunan busur dari H adalah subset sama dengan himpunan busur dari G. Sebagai contoh, di sini kita berikan misalnya suatu graf G, ini graf G, dengan 4 simpul. Simpulnya kita sebut saja di sini UVW XYZ. UVWX, sementara busurnya ada 5, kita sebut saja busurnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah suatu graf. Nanti yang di sebelah kanan ini contoh subgraf dari graf G. Mengapa ini subgraf dari graf G? Karena himpunan simpulnya UVWX itu adalah subset dari himpunan simpul dari G, dan di sini ada himpunan busurnya 1, 2, 3, 4, atau kalau kita bisa lihat di gambar yang ini 1, 2, 3, 4 itu adalah subhimpunan dari himpunan busur di graf G. Sehingga graf ini kita sebut sebagai subgraf dari graf G. Demikian juga subgraf yang ini, demikian juga graf yang di sebelah ini yang ketiga, ini himpunan simpulnya adalah UWX. Adalah subhimpunan dari simpul G, himpunan simpul G, terus kemudian himpunan busurnya adalah 1, 4, 5. Jadi 1 ada di G, 4 ada di G, dan 5 juga ada di G, sehingga ini juga merupakan subgraf dari graf G. Demikian juga yang terakhir ini. Ini adalah graf yang simpulnya adalah himpunan simpulnya VWX, dan ini adalah subhimpunan dari himpunan simpul dari G, dan busurnya adalah 3 dan 5. Dan kita bisa lihat di sini 3 yaitu ada di G, dan 5 juga ada di G, sehingga ini juga merupakan subgraf dari G. Perlu diperhatikan karena hubungan di sini adalah ini subgraf, dan di sini ada himpunan dari H, himpunan simpul dari H itu subset atau subhimpunan atau sama dengan himpunan simpul dari G, demikian juga untuk busurnya, maka graf G sendiri juga merupakan subgraf dari G. Sebagai contoh, manakah di bawah ini yang merupakan subgraf dari G? Jadi ini adalah graf G. Di sini diberikan graf ABC. Yang manakah yang merupakan subgraf dari G? Yang mana yang bukan subgraf dari G? Atau semuanya subgraf dari G? Mungkin Anda bisa melihat sendiri dan menjawab ini sendiri. Konsep subgraf juga dapat diperluas untuk graf tak berlabel. Apa yang dimaksud dengan graf tak berlabel? Misalnya, graf yang ada pada baris pertama ini adalah graf tak berlabel karena simpul-simpulnya tidak diberi nama. Sementara graf yang di baris kedua ini adalah graf berlabel, di mana simpul-simpulnya diberi label. Ketika simpul diberi label atau nama seperti ini, U, V, W, X, maka dengan sendirinya busur-busurnya pun bisa memiliki nama. Karena kita langsung bisa menyebut nama busurnya itu menyatakan dengan titik ujungnya. Misalnya ini adalah busur VW. Nah, sebelumnya kita melihat subgraf pada graf berlabel seperti yang di bawah ini. Tetapi subgraf juga bisa diperluas untuk graf tidak berlabel seperti yang ada di atas atau yang di baris pertama. Misalnya diberikan graf H seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa graf
pada bagian A ini juga merupakan subgraf dari graf H. Subgraf ini bisa kita peroleh dari bagian dalam di sini, atau bisa juga diperoleh dari bagian luar di sini. Tetapi subgraf ini juga sebenarnya bisa diperoleh dari bagian yang lain, dari graf ini. Bisa juga di sini. Itu akan memberikan subgraf yang sama, yaitu subgraf pada gambar A. Sehingga mungkin menarik kalau Anda bisa, gambar A ini adalah lingkaran dengan banyak simpul 4 ya. Mungkin menarik juga kalau Anda mencari ada berapa banyak sih subgraf lingkaran dengan 4 simpul pada graf H. Itu mungkin Anda bisa coba mencari ada berapa banyak. Kemudian yang kedua, gambar B, ini juga merupakan subgraf dari graf H. Sama seperti tadi, subgraf ini bisa diperoleh dengan beberapa cara di sana. Bisa kita peroleh dengan mengambil misalnya dari sini ke sini. Tetapi itu subgraf di B juga bisa diperoleh dengan mengambil dari sini ke sini. Bahkan ada cara lain. Mungkin menarik juga kalau Anda mencari ada berapa banyak cara yang dapat Anda lakukan untuk memperoleh subgraf ini. Ya. Kemudian subgraf pada gambar bagian C, ini juga subgraf dari graf H. Dan ini pun dapat kita peroleh dengan berbagai cara. Misalnya bisa kita peroleh dengan mengambil ini, terus ke sini, terus ke sini. Dan ada cara lain untuk memperolehnya. Gitu, ada banyak cara lain. Mungkin menarik juga kalau Anda coba ada berapa banyak cara untuk memperoleh subgraf seperti ini pada graf H. Ini yang disebut dengan graf tidak berlabel, di mana simpulnya kita tidak beri label, sehingga ketika kita mengambil subgraf, misalnya subgraf yang pada gambar A ini ada beberapa cara untuk menemukan subgrafnya. Sementara tadi kita bisa memperoleh segi 4 yang di dalam atau segi 4 yang di luar, bukan segi 4, C4 yang di dalam atau C4 yang di luar atau C4 yang lain kita bisa peroleh. Sementara ketika graf diberi label seperti yang di bawah, jadi ketika grafnya berlabel seperti yang di bawah ini, maka kita hanya punya satu cara untuk memperoleh subgraf. Misalkan subgraf pada gambar A, di sini adalah yang himpunan simpulnya U, V, dan X. Maka ini diperoleh hanya dari satu cara, yaitu mengambil ini dan titik ini. Tidak ada cara lain karena dia diberi label. Demikian juga ketika di gambar B kita mempunyai UVW, maka caranya kita bisa memperoleh ini. Ya, dalam kasus ini kita punya dua cara karena di sini ada busur paralel antara U dan V. Demikian juga kalau kita punya graf pada gambar C, subgraf pada gambar C, di sini kita juga memiliki satu cara untuk memperolehnya. Masalah selanjutnya, atau ini hanya untuk memicu Anda untuk melihat saja, mengenali manakah di antara gambar di bawah ini yang merupakan subgraf dari graf H. Mungkin Anda dengan mudah melihat. Nah, kalau misalnya Anda sudah menemukan yang mana subgraf dari H, seperti tadi saya katakan, mungkin menarik juga Anda bisa melihat bagaimana cara menemukan. Ada beberapa cara untuk menemukan subgraf tersebut. Selanjutnya kita akan melihat subgraf dengan sifat-sifat tertentu. H adalah proper subgraf dari G atau subgraf sejati dari G jika himpunan simpul dari H adalah subhimpunan sejati dari himpunan simpul dari G, atau himpunan busur dari H adalah subhimpunan sejati dari himpunan busur dari G.
Di sini perhatikan ini atau, jadi salah satu ya dipenuhi atau boleh kedua-duanya. Sebagai contoh di bawah ini ada graf G, maka graf pada gambar A jelas adalah subgraf sejati dari graf G. Mengapa? Karena himpunan simpul dari graf pada gambar A adalah subhimpunan dari himpunan simpul G, dan himpunan busur dari graf pada gambar A adalah subhimpunan dari himpunan busur graf G. Demikian juga untuk gambar B. Gambar B dapat kita lihat di sini himpunan simpul dari graf pada gambar B itu sama dengan himpunan simpul dari graf G. Tetapi himpunan busur dari graf pada gambar B adalah subhimpunan dari himpunan busur graf G. Maka ini disebut juga subgraf sejati. Jadi A dan B adalah subgraf sejati dari graf G. Namun gambar C, karena ini sama persis dengan graf G, maka ini bukan subgraf sejati dari G. Kita sudah tahu bahwa graf G adalah subgraf dari graf G sendiri. Jadi C adalah subgraf dari graf G, tetapi bukan subgraf sejati dari graf G. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat subgraf yang kedua, ada yang kita sebut dengan spanning subgraf. H adalah spanning subgraf dari G jika himpunan simpul dari H sama dengan himpunan simpul dari G. Mungkin Anda sudah belajar dari aljabar linier. Spanning subgraf, spanning itu artinya merentang. Jadi, subgraf yang merentang. Kita mengatakan H subgraf yang merentang dari G jika himpunan simpul H sama dengan himpunan simpul dari G. Sehingga kalau kembali kepada contoh di bawah ini, jelas terlihat bahwa graf pada gambar A bukan spanning subgraf dari G. Karena himpunan simpul dari graf pada gambar A itu adalah subhimpunan dari himpunan simpul dari G. Tetapi graf pada gambar B adalah spanning subgraf dari graf G. Mengapa? Karena himpunan simpul dari graf pada gambar B itu sama dengan himpunan simpul dari graf G. Demikian juga graf pada gambar C adalah spanning subgraf dari atau subgraf merentang dari graf G. Ya. Kemudian kita akan melihat jenis subgraf yang ketiga yang disebut induced subgraf dari G. H adalah induced subgraf dari G atau subgraf yang diinduksi dari G jika sifat berikut dipenuhi. Setiap pasangan simpul U dan V di H, jika pasangan simpul itu bertetangga di G atau UV bertetangga di G, maka pasangan simpul tersebut juga harus bertetangga di H. Perlu diperhatikan, tidak semua simpul dari G harus ada di H, karena H itu adalah subgraf dari G. Tetapi ketika ada dua simpul, kita sebut saja U dan V di sini, berada di H, dan kita periksa, ternyata kedua simpul ini bertetangga di G, maka kedua simpul ini juga harus bertetangga di H. Jika ini dipenuhi, kita sebut subgraf H adalah subgraf terinduksi dari G. Ya. Sebagai contoh, untuk graf G yang tadi di bawah masih menggunakan graf ini, kita melihat subgraf pada gambar A. Subgraf pada gambar A adalah subgraf terinduksi dari G. Anda bisa periksa, jika ada dua simpul, di sini misalnya kita ambil sembarang simpul, di sini, kalau kita periksa, ini kedua simpul ini bertetangga di G. Bertetangga di G, maka dia juga bertetangga di H ya, ini subgraf H. Demikian juga nanti Anda bisa periksa simpul simpul ini dan simpul ini bertetangga di G, kita bisa lihat di sini, maka dia juga bertetangga di subgraf atau di H. Jadi ini adalah contoh dari induced subgraf dari G. Gitu. Tetapi graf pada gambar B
bukan induced subgraph. Jadi ini tadi adalah induced subgraph, ini bukan induced subgraph dari G. Mengapa? Karena kita punya simpul di sini, dan ini, kita sebutlah ini U, ini V, dan kita cek di sini U, V, kita periksa di graf G, ternyata dia bertetangga. Tetapi di subgraf ini, pada gambar B, tidak bertetangga. Maka subgraf pada gambar B bukan subgraf terinduksi dari G. Sementara gambar C pasti subgraf terinduksi dari G, karena gambar C ini adalah graf G sendiri. Jadi di sini kita melihat subgraf-subgraf dengan sifat-sifat tertentu ya. Pada halaman sebelumnya kita sudah tahu bahwa subgraf terinduksi H ada subgraf terinduksi dari G jika untuk sembarang pasangan simpul yang ada di H, jika dia bertetangga di G, maka pasangan simpul itu juga harus bertetangga di H. Karena itu, nanti subgraf terinduksi bisa ditentukan oleh simpul-simpulnya. Maksudnya, kita lihat pada penjelasan berikut. Jika S adalah himpunan tak kosong, jadi S adalah himpunan tak kosong dari simpul di G, jadi kita mengambil suatu subhimpunan dari simpul di G, maka kita bisa menemukan subgraf dari G yang diinduksi oleh S. Subgraf ini nanti kita sebut subgraf terinduksi dengan himpunan simpul S. Dan nanti kita lambangkan dengan GS. Jadi GS, di mana S ini menyatakan subhimpunan simpul dari G, sementara G di sini mengatakan bahwa dia menginduksi G. Sebagai contoh, kita melihat graf G di sini. Graf G, dan kita melihat misalnya graf H. Kita tahu bahwa graf H bukan subgraf terinduksi dari G. Jadi kita tidak bisa membuat ini menjadi ini bukan subgraf terinduksi. Tetapi kalau kita melihat graf F ini adalah subgraf terinduksi dari graf G. Mengapa subgraf terinduksi? Anda bisa cek di sini ada simpul W dan V. VW. Anda periksa apakah bertetangga di G? Bertetangga. Dan Anda lihat di sini ternyata juga bertetangga. Demikian juga Anda periksa V dan X. V dan X bertetangga di G. Dan ternyata di sini juga bertetangga. Ya. Karena itu ini adalah subgraf terinduksi. Nanti ini kita bisa katakan ini adalah subgraf terinduksi dari G dengan himpunan S adalah himpunan VWX. Dan ini kita bisa tulis sebagai graf G VWX. Jadi adalah subgraf dari G yang diinduksi oleh simpul VWX. Itu yang dimaksud dengan simbol ini. Kemudian kita melanjutkan untuk penjelasan berikutnya. Di sini, jika himpunan S tadi di sini adalah subhimpunan dari simpul-simpul di G atau himpunan simpul tak kosong dari simpul-simpul di G, hal itu juga bisa kita lakukan untuk himpunan busur. Jadi nanti kita bisa mengambil subhimpunan busur dari G dan nanti subgraf GX yang diinduksi oleh X mempunyai himpunan busur X dan terdiri dari semua simpul-simpul yang terkait dengan setidaknya satu busur di X. Jadi bedanya dengan yang tadi kita mengambil simpulnya dulu, baru kita bangun subgrafnya. Kalau yang ini, yang kita ambil adalah busurnya dulu, baru nanti kita bangun subgrafnya. Subgraf yang seperti ini nanti disebut X-induced subgraf dari G. Jadi subgraf yang diinduksi oleh busur, himpunan busur pada G. Gitu. Jadi kita bisa melakukan hal itu. Misalnya, jika kita mengambil
himpunan busur. Saya mengambil himpunan busurnya adalah himpunan E dan E aksen, seperti ini. Jadi yang saya tentukan terlebih dahulu adalah himpunan E dan E aksen. Gitu. Maka subgraf yang diinduksi oleh himpunan E dan E aksen, jadi tadi saya mengambil himpunan X-nya sama dengan E dan E aksen. Maka subgraf terinduksi busur oleh himpunan ini adalah busur E dan E aksen dan simpul-simpul ujungnya. Ya. Jadi busur E, simpul ujungnya adalah V dan Y, dan busur E aksen, simpul ujungnya adalah X dan Y. Ini adalah subgraf terinduksi busur dari G. Demikian juga bisa kita mengambil untuk gambar yang terakhir ini. Ini adalah G minus E. Jadi kita mengambil busur dari G seluruhnya kecuali E. Jadi yang E kita tidak ambil. Ini yang E kita tidak ambil. Tapi kita mengambil seluruh busur yang ada selain E. Maka graf pada gambar ini nanti adalah subgraf terinduksi busur dari semua busur G kecuali E. Ini tentang subgraf. Nanti selanjutnya kita akan belajar kelas-kelas graf.